miring PMK 03 2020 ini adalah insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Latar belakangnya adalah pada saat ini kan diperlukan penyelamatan dan diperlukan stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor real ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK. Jadi pada saat kondisi saat seperti ini dengan adanya wabah pandemi COVID Corona ini, banyak sektor-sektor usaha yang terkena efek ataupun dampaknya. Tentunya dalam hal seperti ini kita tidak berharap adanya pemutusan hubungan kerja dan mereka tetap bisa bertahan seperti sedia kala, sehingga diperlukan stimulus ekonomi. Salah satunya adalah PMK 44 ini. Next. Lanjut. Jadi pandemi COVID-19 ini merupakan bencana nasional, sehingga upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanganan dampak COVID-19 dimaksud diperlukan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak. Kalau sebelumnya adalah adanya PMK 23 garis miring PMK 03 2020, namun dengan adanya perluasan insentif pajak, adanya perluasan KLU, perluasan KIT, perluasan UMKM atau perluasan WP dalam kawasan berikat, sehingga dianggap PMK 23 ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga dikeluarkanlah PMK 44 ini yang lebih menjangkau sektor yang akan diberikan insentif untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Kemarin kami melihat juga beberapa daftar pertanyaan dari wajib pajak, apa bedanya antara PMK 23 dengan PMK 44. Sebenarnya untuk PMK 44 ini adalah perluasan insentif pajak antisipasi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Jadi tadi yang PPh pasal 21 yang DTP atau ditanggung pemerintah, untuk sektor manufaktur tertentu pada PMK 23 hanya ada 440 KLU dan wajib pajak KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor. Di PMK 44 ini diperluas menjadi 1062 KLU untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, kemudian WP KIT-nya sama, ditambah lagi dengan WP kawasan berikat. Jadi ada WP kawasan berikat. Mohon diperhatikan, untuk WP kawasan berikat ini adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan dalam kawasan berikat, yang melakukan kegiatan manufakturing. Kemudian yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung pemerintah. PPh final UMKM ini yang biasanya di PP 23 tahun 2018. Kalau sebelumnya di sektor PMK di PMK 23 belum diberikan insentif. Di PMK 44 ini WP yang memiliki peredaran usaha tertentu dikenakan PPh final ini mendapat insentif. Jadi yang berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini wajib pajak bisa mengajukan insentif untuk PPh finalnya sehingga ditanggung pemerintah atau DTP. Yang ketiga adalah pembebasan PPh pasal 22 impor. Pada PMK 23 sektor manufaktur tertentu ini hanya 102 KLU. Di PMK 44 ini sektor tertentunya diperluas menjadi 431 KLU. Kemudian WP KIT-nya wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor di PMK 23 ada, di PMK 44 juga ada. Di PMK 44 ditambah dengan WP kawasan berikat. Kemudian yang keempat adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Di PMK 23 hanya 123 KLU dan WP KIT yang mendapatkan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Di PMK 44 ini KLU-nya diperluas menjadi 846 KLU, kemudian WP KIT tetap, dan ditambah dengan WP kawasan berikat. Yang nomor 5 adalah pengembalian pendahuluan PPN sebagai pengusaha PKP
berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Di PMK 23, kemudian pengembalian pendahuluan ini hanya 102 KLU dan WPKT. Namun di PMK 44 ini diperluas menjadi 431 klasifikasi lapangan usaha, kemudian WPKT-nya tetap ditambah dengan WP kawasan berikat. Jadi ini yang merupakan perbedaan antara PMK 23 dengan PMK 44. Ada perluasan insentif pajak yang lebih menyentuh pada seluruh wajib pajak yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan dengan berlakunya PMK 44 ini, PMK 23 dicabut digantikan oleh PMK 44 ini. Sekarang kita ke PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Pertama, ini untuk pekerja yang penghasilan brutonya dalam setahun adalah kurang dari 200 juta atau tidak lebih dari 200 juta. Ini yang pertama, salah satu kriterianya. Kemudian memperoleh atau penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana lampiran A PMK 44. Jadi kalau tadinya di PMK 23 kan hanya ada 440 KLU, di PMK 44 ada 1062 KLU yang bisa memanfaatkan untuk memperoleh fasilitas insentif PPh pasal 21 DTP. Kemudian atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat penyelenggara pengusaha atau perusahaan dalam kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan. Jadi yang untuk perusahaan di kawasan berikat ini hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur. Kemudian wajib pajak tersebut harus mempunyai NPWP. Dan yang ketiga adalah pada masa pajak yang bersangkutan memperoleh penghasilan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan jika disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Jadi kalau misalnya pada masa katakanlah April dia penghasilannya disetahunkan tidak lebih dari 200 juta dan mempunyai NPWP dan pemberi kerjanya sesuai dengan KLU dalam lampiran A, dia bisa perusahaan bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif PPh pasal 21. Next, Mas. Lanjut, Mas. Untuk PPh pasal 21 DTP ini harus dibasarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran pada pegawainya. Bayarkan secara tunai ini artinya tidak dicicil. Kemudian dikecualikan dari insentif PPh pasal 21 ini penghasilan pegawai yang berasal dari APBN dan telah ditanggung pemerintah PPh pasal 21 tentunya berdasarkan ketentuan kebijakan. Contohnya dalam hal ini adalah ASN atau pegawai negeri. Ini kan dia dikecualikan dari insentif tersebut. Kemudian PPh pasal 21 DTP diberikan sejak masa April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Nah, ini untuk prosedurnya atau untuk pemberi kerja yang ingin memanfaatkan insentif skema PMK 44 untuk PPh pasal 21 ini, pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Jadi disampaikan kepada seluruh wajib pajak bahwa wajib pajak menyampaikannya adalah melalui laman www.pajak.go.id, tidak melalui surat ataupun email ke KPP, namun langsung di laman www.pajak.go.id. Setelah memasukkan NPWP terus kemudian password, mohon untuk di profil wajib pajaknya kan ada beberapa checklist. Itu semuanya di checklist, baru nanti wajib pajak memasukkannya pada menu KSBP. Nanti di menu KSBP ada menu
untuk pengajuan insentif PMK 44. Kemudian insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi insentif ini sejak wajib pajak mengajukan permohonan. Sebenarnya kalau misalnya dari kemarin kan untuk PMK 44 ini dari tanggal dikeluarkan tanggal 27 April, sehingga untuk wajib pajak dengan melihat waktunya yang berdekatan dengan akhir masa ini masih bisa mengajukan insentif PPh pasal 21 ini paling lambat tanggal 20 Mei 2020. Kemudian melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan perusahaan yang mendapatkan fasilitas KIT atau khusus untuk wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor. Kemudian melampirkan keputusan Menteri Keuangan mengenai izin terkait kawasan berikat atau khusus BP kawasan berikat. Formatnya ada di sebelah kanan ini, ada nanti wajib pajak pada saat mengajukan permohonan akan ada formnya lebih lanjut di laman www.pajak.go.id. Mohon disampaikan kepada wajib pajak semuanya, pada saat wajib pajak mengajukan permohonan insentif PPh pasal 21 ini, jika diterima ada notifikasi disetujui, namun tidak ada produk hukumnya berupa cetakan atas insentif yang disetujui tersebut. Sebaliknya, kalau wajib pajak ditolak akan ada menu untuk dicetak. Jadi mohon kepada wajib pajak pada saat mengajukan tersebut permohonan insentifnya bisa notifikasi tersebut bisa di foto ataupun untuk bahwa wajib pajak tersebut saya telah mengajukan permohonan insentif dan sudah disetujui. Jadi karena kemarin beberapa ada yang sudah mengajukan PMK 23, ada yang Pak kok nggak ada notifikasinya, kok nggak ada printoutnya. Sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa memang untuk PPh pasal 21 kalau mendapatkan insentif justru dia tidak ada produk hukumnya berupa surat keterangan. Namun sebaliknya kalau dia ditolak, dia justru akan ada penolakan, ada cetakannya. Format penolakannya seperti ada di lampiran D di PMK 44. Ya. Lanjut, Mas. Ya. Konsekuensinya dari wajib pajak apabila dia mengajukan insentif PPh pasal 21 DTP ini, memberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Ini sama nanti wajib pajak setelah mendapatkan fasilitas tersebut, dia harus menyampaikan laporan realisasi PPh pasal 21 DTP melalui www.pajak.go.id. Kalau sebelumnya di PMK 23 laporan tersebut adalah triwulanan, di PMK 44 ini untuk insentif PPh pasal 21 adalah masa, artinya disampaikan paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya. Atas PPh pasal 21 DTP harus dibuatkan surat setoran pajak atau cetakan kode billing yang dibukui cap tulisan oleh pemberi kerja dan dilampirkan pada laporan. Khusus untuk yang wajib pajak yang menggunakan ISPT, kemarin di grup sudah beberapa kami sampaikan harus ada ada penjelasan lebih lanjut di situ. Kemudian laporan disampaikan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Format laporan realisasi seperti ada yang seperti di samping ini ditampilkan. Kemudian dilampirkan dengan SSP ataupun cetakan kode billing yang dibukui cap tulisan seperti dalam dalam PMK 44. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah X PMK 44 bla 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 bla. Jadi laporan ini disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Format laporannya sama. Jadi di sini nama wajib pajak memberi kerjanya, NPWP-nya, kode KLU-nya, masa pajaknya, jumlah pegawai yang menerima PPh pasal 21 berapa orang, jumlah penghasilan bruto, masa pajak
masa pajak bulan apa, berapa jumlahnya, kemudian jumlah BPH pasal DTP yang DTP-nya berapa. Jadi di kolom jumlah penghasilan bruto masa pajak ini sama dengan di kolom kelima ya, di total jumlahnya di kolom kelima. Dan jadi format laporannya dibuat mudah seperti ini supaya wajib pajak bisa lebih mudah dalam menyampaikan laporannya. Nanti ada menu pelaporannya sendiri. Untuk pelaporan tersebut adalah formatnya sesuai dengan di laman www.pajak.go.id, menu pelaporan. Terus nanti di download dulu ataupun diunduh dulu, kemudian diisi, kemudian dilampirkan. Setelah diisi dilampirkan dengan SSP-nya, diupload ke www.pajak.go.id, ke pelaporan. Next, Mas. Nah, ini yang untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah, yaitu untuk wajib pajak yang PP 23 tahun 2018 yang mempunyai peredaran usaha tertentu. Kalau sebelumnya PPh final untuk UMKM adalah 0,5% ya, 0,5% dari omset. Untuk skema PP 44 ini adalah UMKM yang mengajukan insentif PMK pasal 44 bisa mengajukan permohonan insentif sehingga PPh finalnya DTP atau ditanggung pemerintah. Next. Jadi peredaran bruto tentunya dikenakan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, yaitu peredaran brutonya dalam waktu setahun adalah di bawah 4,8 miliar. Kemudian memiliki surat keterangan berdasarkan PMK 44 PMK 03 2020. Kemudian wajib pajak yang sudah mendapatkan surat keterangan setelah mengajukan permohonan insentif PPh final UMKM ini harus menyampaikan laporan realisasi PPh final pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak. Kemudian ada juga yang saya sampaikan bahwa untuk pemotong atau pemungut harus juga dia akan melakukan konfirmasi apabila ada transaksi antara wajib pajak UMKM dengan pemotong pemungut. Wajib pajak UMKM menyerahkan surat keterangan bahwa dia mendapatkan fasilitas PPh final UMKM, PPh final yang ditanggung pemerintah. Kemudian dari pemotong atau pemungut, dia setelah menerima surat itu, dia bisa konfirmasi atas surat tersebut di laman www.pajak.go.id di rumah konfirmasi dokumen. Jadi ada rumah konfirmasi dokumen tersebut untuk verifikasi surat keterangan yang sudah dikeluarkan oleh yang diberikan oleh wajib pajak, apakah benar surat keterangan tersebut terverifikasi sesuai dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan pemungutan PPh atas PPh final tersebut ditanggung pemerintah, dan pemotong atau pemungut wajib membuat SSP ataupun kode billing yang dibubuhi cap tulisan PPh final di DTP XPMK nomor 44 bla bla bla. Jadi PPh final ini ditanggung pemerintah diberikan dari masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Sama juga pengajuannya sama semuanya. Semua pengajuan dilakukan melalui laman www.pajak.go.id. Begitu juga untuk pelaporannya. Nah, ini untuk wajib pajak permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran www.pajak.go.id. Kemudian setelah jangka waktu pemberian insentif, surat keterangan di atas tetap berlaku untuk pelaksanaan PP 23. Jadi misalnya wajib pajak kan ini
dari masa April sampai dengan September. Setelah pemberian insentifnya, setelah masa pajak September tersebut sudah habis untuk masa berikutnya, surat keterangan PP 23 2018 itu tetap berlaku seperti tarifnya seperti sedia kala, seperti 0,5%. Jadi menunya ada di contohnya ada setelah memasukkan login NPWP password masuk di IKSWP. Tentunya setelah profilnya di checklist semuanya untuk mengaktifkan menu tersebut, menu permohonan fasilitas tersebut, kemudian tinggal memilih permohonan yang dimaksudkan. Kebalikannya dari yang PPh pasal 21 ini, kalau yang untuk PPh final UMKM ini, kalau tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan surat keterangan. Namun kalau misalnya wajib pajak memenuhi, akan diterbitkan surat keterangan. Next, Mas. Nah, ini untuk setelah mendapatkan insentif tersebut, setelah wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah mendapatkan surat keterangan dan berhak untuk memanfaatkan insentif tersebut, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Ini dilakukan setiap masa. Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasil yang diterima atau diperoleh wajib pajak, termasuk dari transaksi dengan pemotong pemungut. Kemudian dilampiri dengan SSP cetakan kode billing yang diberi cap tulisan PPh final ditanggung pemerintah XPMK nomor 44 bla 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 jika ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Jadi format laporannya seperti ini. Sama semua laporannya diunduh dulu di www.pajak.go.id, kemudian setelah diisi kemudian dilampiri dengan SSP final jika ada transaksi dengan pemotong pemungut pajak, baru di-upload kembali. Ini paling lambat juga tanggal 20 masa pajak berikutnya setelah masa pajak berakhir. Next, Mas. Kemudian untuk pembebasan pasal 22 impor. Selama ini untuk PPh pasal 22 impor ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai ataupun dipungut oleh Bank Devisa. Ini untuk kriterianya adalah wajib pajak tersebut memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana dalam lampiran lampiran huruf I, kemudian atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau telah mendapatkan izin kawasan penyelenggaraan pengusaha atau PDKP pengusaha dalam kawasan berikat atau merangkap penyelenggara berikat. Kemudian ini sama juga mengajukan permohonan surat keterangan. Ini semua prosesnya adalah permohonan insentif PPh pasal 22 impor sama semua dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak di laman www.pajak.go.id. Jadi tidak ada berkas atau permohonan yang dikirim ke KPP atau di email, tidak ada. Semua dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri, semuanya dilakukan secara mandiri untuk permohonan insentif ataupun pelaporannya semua lewat satu pintu di laman www.pajak.go.id. Kriterianya tersebut adalah bahwa wajib pajak yang berhak memanfaatkan fasilitas PPh pasal 22 impor salah satunya adalah memenuhi lampiran huruf I di PMK 44 dan KLU untuk SPT tahun 2018 adalah sama dengan KLU di lampiran huruf I. Kemudian apabila data wajib pajak tersebut baru terdaftar setelah 2018 adalah disesuaikan dengan data KLU di master file. Next, Mas.
permohonan disampaikan melalui jalur tertentu pada www.pajak.go.id, kemudian dilampirkan keputusan Menteri Keuangan untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KIT, atau melampirkan keputusan Menteri Keuangan apabila wajib pajak tersebut terkait kawasan berikat. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB tersebut terbit sampai dengan 30 September 2020. Ini permohonannya sama semua lewat laman www.pajak.go.id. Ini dilampir dan surat keterangannya ini seperti ada dalam lampiran huruf C. Lampiran huruf C di PMK 44. Jadi wajib pajak mendownload dulu, kemudian setelah download dia kemudian mengisi, kemudian diupload. Laporannya juga sama. Jadi ini SKB PPh pasal 22 impor ini apabila disetujui akan keluar SKB pemungutan pasal 22 impor, dan penolakan jika ada jika tidak disetujui. Kemudian pelaporannya semua format persetujuan ini ada di lampiran huruf K di PMK 44, dan untuk format penolakannya ada di lampiran huruf L di PMK 44. Kemudian format laporannya ada di lampiran huruf M PMK 44. Tapi sebelumnya wajib pajak untuk format dan filenya ada di www.pajak.go.id. Download dulu, diisi, baru diunggah untuk laporannya. Next, ya. Untuk PPh pasal 22 impor ini, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020, dan untuk masa pajak Juli sampai dengan September 2020 paling lambat tanggal 20 Oktober 2020. Laporannya seperti ini, laporan realisasi pembebasan pajak. Nanti bisa lebih jelaskan nanti setelah pada saat wajib pajak setelah mendapatkan surat keterangan pembebasan pasal PPh pasal 22 impor, kemudian akan melaporkan, akan bisa mendownload dan kemudian di-upload setelah diisi. Jadi untuk menu pelaporan memang sementara masih dalam tahap pengerjaan oleh tim kantor pusat. Jadi belum, menu pelaporannya belum ada, yang ada baru menu permohonan. Jadi nanti menu pelaporannya sedang dibuat oleh tim kantor pusat. Kemudian fasilitas di PMK 44 ini adalah pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Sama semua adalah wajib pajak harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana dalam lampiran huruf N PMK 44. Jadi KLU-nya harus sama dengan dalam lampiran N PMK 44, atau telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau telah mendapatkan izin terkait kawasan penyelenggaraan pengusaha PDKB kawasan berikat. Ini akan diberikan, kemudian menyampaikan pemberitahuan pengurangan dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya sebesar 30%. Ini diberikan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya. Jadi KLU-nya tersebut adalah sesuai dengan KLU di SPT 2018 yang telah dilaporkan atau sesuai dengan master file bagi wajib pajak yang baru lapor, yang baru terdaftar. Sama juga permohonan melalui laman www.pajak.go.id, dan pelaporannya juga sama dengan melalui laman www.pajak.go.id. Untuk contoh perhitungan besarnya angsuran nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih detailnya ada di lampiran huruf O di PPh pasal 25.
ada contoh perhitungan besarnya angsuran, ada contoh contoh kasusnya. Kemudian bila tidak berhak, ada format penolakannya juga format lampiran huruf D ya. Kemudian lanjut berikutnya adalah untuk insentif PPH, untuk insentif PPN. Ini maaf. Untuk laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25 dilakukan setiap 3 bulan melalui atau triwulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Kemudian laporannya paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020, dan untuk masa Juli sampai dengan September 2020 batas akhirnya adalah 20 Oktober 2020 tentunya. Kalau lebih awal lebih cepat, seperti biasanya kan pada saat akhir itu akan banyak yang mengakses ke laman pajak.go.id. Mungkin nanti bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tersebut bisa melaporkan lebih awal atau lebih dini untuk pelaporan apabila memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPH pasal 25 ini bisa lebih awal sebelum jatuh tempo atau sebelum paling lambat masa harus disampaikan. Formatnya seperti ini. Next. Kemudian untuk pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Ini juga merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dengan kriteria adalah memiliki kode klasifikasi seperti dalam lampiran huruf I untuk yang akan memanfaatkan insentif PPN adalah sesuai dengan KLU-nya sesuai dengan lampiran huruf I di PMK 44. Kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau telah mendapatkan izin terkait kawasan penyelenggaraan pengusaha atau PDKB berikat merangkap penyelenggara di kawasan. Jadi yang perusahaan dalam kawasan berikat ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan manufaktur. Dan ini kriterianya adalah tadi ada di A itu ada 3 poin dan ditambah adalah menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dengan jumlah LP paling banyak 5 miliar rupiah. Next, Mas Alal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kriteria seperti tersebut dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagai PKP berisiko rendah. SPT masa PPN termasuk pengebetulan diberikan pengembalian pendahuluan dengan masa pajak sejak berlakunya PMK ini dengan masa pajak September 2020. Next. Ini bisa kami sampaikan bahwa untuk PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu meliputi PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Jadi PBB tidak perlu menyampaikan permohonan untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. DJP tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah, dan PKP memiliki clue atau klasifikasi lapangan usaha tertentu sebagaimana dalam lampiran huruf E PMK 44 ini. Kemudian fasilitas KIT atau izin terkait kawasan berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB atau lebih bayar restitusi. Kemudian tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang kena pajak, jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Next, Mas. Lanjut.
Jadi dengan berlakunya PMK 44 ini, PMK 23 garis miring PMK 03 garis miring 2020 tentang insentif pajak untuk WP terdampak wabah virus corona dicabut, digantikan dengan PMK 44 ini. Namun apabila wajib pajak sudah menyampaikan permohonan berdasarkan PMK 23 dan sudah disetujui, tidak perlu menyampaikan permohonan lagi. Sedangkan untuk penyampaian realisasi pemanfaat DTP, ini semuanya mengacu pada PMK 44, PMK 03. Jadi semua PMK 23 sudah dicabut, semuanya sekarang mengacu pada PMK 44. Nah, ini untuk cara aksesnya tadi saya secara singkat kami sampaikan bahwa wajib pajak mengunjungi laman www.pajak.go.id, kemudian klik tombol login di pojok kanan, masukkan kode masukkan NPWP, kemudian kata sandi atau password dan kode keamanan, kemudian pilih tab layanan dan klik pada KSBP. Kalau tidak muncul menu KSBP ini, wajib pajak bisa klik scroll bawah pada profil pemenuhan kewajiban perpajakannya, pilih jenis insentif yang dimanfaatkan atau dilakukan checklist. Next, Mas. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap sehat semua, tetap menjaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, menutup mulut dan hidung, dan melakukan tindakan-tindakan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap stay at home ataupun menjaga jarak dengan sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan kiranya kalau ada hal-hal yang kurang mohon untuk dapat dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Halal selaku moderator. Terima kasih.